Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Malia akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu laju yang berkaitan. Nah, laju berkaitan itu adalah jika X sama dengan X kali T dan Y sama dengan Y dikali T merupakan dua peubah yang berkaitan dan masing-masing berubah terhadap waktu T-nya. Maka dx per dt dan dy per dt-nya itu merupakan dua laju yang saling berkaitan. Kemudian penerapan laju yang berkaitan itu ada beberapa. Di sini kita mengambil itu pertama, laju perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Yang kedua, laju perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Yang ketiga, laju perubahan volume udara yang dipompakan ke wadah elastis tertutup. Yang keempat, laju perubahan zat cair yang mengalir dari suatu wadah. 5. Laju perubahan harga rumah pada real estate. Kemudian yang keenam itu dan lain-lain ya. Nah, jika Y secara eksplisit dinyatakan dalam T, maka kita langsung dapat menurunkan Y terhadap T. Dan jika Y dinyatakan dalam suatu peubah lain, disebut saja X. Dan kemudian ada hubungan keterkaitan yang belum tentu eksplisit antara X dan T, maka gunakan aturan rantai dan penurunan implisit. Oke, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini saya Agisa Malia, saya akan menjelaskan mengenai topik laju yang berkaitan. Dan contoh soalnya itu yang pertama adalah air dituangkan dalam bak berbentuk kerucut terbalik dengan laju feet kubik per menit. Jika tinggi bak adalah 12 feet dan jari-jari permukaan atas adalah 6 feet, seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman air 4 feet? Nah, di sini pertama kita gambar dulu kerucut terbaliknya yang sudah saya kerjakan semua yang soalnya, jadi akan tinggal dibahas saja ya. Ini kerucutnya sudah saya gambar, atas, kemudian jari-jarinya adalah 6 seperti pada soal. Pertama kita cari tahu dulu apa yang sudah diketahuinya. Di mana yang sudah diketahuinya adalah dV per dt sama dengan 8 feet kubik per menit. Kemudian tingginya itu adalah 12 feet. Ini saya kasih nama simbolnya huruf besar karena ini nilainya sudah fix. Ini tingginya 12 feet. Kemudian jari-jarinya sama dengan 6 feet jari-jarinya. Kemudian yang ditanyakan adalah seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman air 4 feet. Nah ini. Jadinya D per dt sama dengan berapa ketika tinggi kedalamannya itu 4. Nah di sini yang H ini dikasih sebelah H karena untuk ini tuh tinggi air yang udah berubah gitu. Ini saya tulis lagi kerucutnya. Mohon maaf ini agak berantakan. Ya. Di sini jari-jarinya nih, ini jari-jarinya 6 ya. Ini tingginya, ini kerucutnya 12. Terus ini di sini itu adalah tinggi air. Ini tinggi air. Ini jari-jari tinggi air. Ini ada jari-jari air di sini. Tak 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 bawah. Nah, kemudian pertama kita menghitung untuk formula dimensi terbesar. Nah, dimensi terbesar ini tuh kan adalah volume. Kenapa? Karena volume ini mengandung tinggi dan radius jari-jari di mana volume kerucut itu adalah ini V sama dengan 1/3 V R kuadrat kali H. Nah, dan yang kedua, langkah kedua adalah kita susun persamaan bantunya, di mana ini adalah persamaan bantu terhadap perbandingan segitiga. Jadi ini persamaan bantunya buat segitiga, di mana ini nih. Jadi kita fokus bagian yang ini. Sini, ini. Kita pisahkan, jadinya nanti bentuknya seperti ini. Mana ini jari-jarinya ada 6 ya, nih sama seperti ini. Buat ini jari-jari airnya di sini nih, udah kasih ini.
Sini tinggi airnya H, dan ini tinggi dari kerucutnya ini ya, ini 12. Ini kita lakukan perbandingan. Dimana ini adalah tinggi air, nih, tinggi air dibanding tinggi kerucut. Jadinya H banding 12. Di H ini adalah tinggi air itu yang ini, ya. Terus 12 dibanding dengan tinggi kerucut. Kemudian sama dengan R banding 6. Di R-nya itu adalah jari-jari air, nih, dia dibanding dengan 6 jari-jari kerucut. Jadi ini tinggi yang kecil banding dengan tinggi yang besar. Kemudian jari-jari yang kecil itu banding dengan jari-jari yang besar. Dia nyatakan ke variabel yang dicari. Nah, jika karena di sini yang dicari itu adalah nilai H-nya, ya, yang dicari itu adalah nilai H-nya, maka kita harus buat R-nya sama dengan. Nah, kalau R sama dengan itu kita punya ini R sama dengan 6H per 12, yang dimana ini adalah, kalau kita tidak ini bisa menjadi H per 2. Ini coretan ini. Oke. Ini H sama dengan 2. Nah, kemudian sekarang kita hitung ini rumusnya V sama dengan 1 per 3 V R kuadrat kali H. Dengan 1 per 3 V, nah ini yang H per 2 ini kan adalah nilai R ya. Jadi R kita, nilai R ini kita substitusi ke dalam sini, kemudian dikali H. Ini sama dengan 1 per 3 H kuadrat per 4. Nih kan H kali 2 kali 2, 4, terus dikali H lagi, sama dengan hasilnya V H, ini kubik ya, ini kubik, V H kubik per 12. Ini kan 3 dikali 4, 12. Nah, ini adalah volume, maaf, ini adalah volume sebagai fungsi dari H-nya. Sebagai fungsi dari volume sebagai dari fungsi H. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita susun persamaan antara V, H, dan T yang sudah tadi kita hitung sebelumnya. Ini dV per dt sama dengan dV per dH, dH per dt. Dimana nilai dV per dt-nya ini sudah kita ketahui dari soalnya juga ya, nilainya itu ada 8, sama dengan dV per dH. Nah, ini belum kita ketahui nih. Ini jangan lihatin dulu, kita lihat ini dV per dH-nya itu sebelumnya belum diketahui ada berapa, makanya kita hitung terlebih dahulu di bagian tadi setelah menghitung ininya ya, setelah menghitung volumenya. Jadi dV per dH sama dengan, jadi yang ini kita hitung nih, ini kita hitung, ini pindahkan jadinya 3V H kuadrat per 12 sama dengan, ini dicoret ya, bisa dicoret, hasilnya V H kuadrat per 4. Yang mana, nah ini merupakan nilai dV per dH yang tadi belum diketahui. Dia langsung dimasukkan ke dalam soalnya. Nah, jadi ini susun persamaan antara V cut. Jadi sampai sini. Nah, saat tadi kita mencari dV per dH-nya itu sudah ketemu, itu adalah nilainya V H kuadrat per 4 ya. Per 4, terus dH per dt. Itu. Dan menghasilkan 32 per V H kuadrat sama dengan dH per dt.
Di sini kita perlu ketahui bahwa interpretasi dari kedalaman yang ada di soal itu dimaksud adalah tinggi airnya. Gitu. Jadi, nih, kan hanya itu yang ketahui di soal kan hanya sama dengan 4. Nah, tinggi air itu kan berarti tinggi itu dari bawah dong. Tinggi dari bawah ke atas. Berarti di sini atas air ini itu nilainya adalah 4. Nah, karena tinggi ke ada 12, maka ini tinggi permukaan dari permukaan ini ke air itu ada 8. Oke. Nah, makanya di sini kita hanya benar-benar 4 juga. Nah, kemudian kita hitung lagi itu sehingga 32 per V di V H kuadrat VH kuadrat. Nah, ini H-nya itu kan 4 kuadrat hasilnya 16. Maksud saya hitung 16 saja. 3 per 2 per 16 sama dengan DH per DT. Maka ini tidak bisa disandarkan menjadi nanti hasil akhirnya adalah 2 per V. Berarti 2 per V feet per menit itu adalah nilai dari DH per DT. Ini hasilnya. Perkenalkan, saya Fajira Adila. Di sini akan menjelaskan contoh soal dari nomor 2 mengenai topik 1 yaitu laju yang berkaitan. Di sini terdapat soal seorang wanita berdiri di atas tebing mengawasi perahu motor menggunakan teropong ketika perahu mendekati pantai. Tepat di bawahnya jika teropong berada 250 kaki di atas permukaan laut dan jika perahu mendekat dengan laju 20 kaki per detik. Berapa laju perubahan sudut teropong pada saat perahu berada 250 kaki dari pantai? Untuk menyelesaikan penyelesaiannya, saya akan menjelaskan di next slide. Nah, yang pertama kita tuh diketahui dx per dt-nya itu sama dengan negatif 20. Terus yang ditanyakan adalah d theta per dt-nya pada saat x-nya ini sama dengan 250. Berapa sih itu? Pada saat x-nya sama dengan 250. Oke, jadi untuk mendapatkan penyelesaian ini kita harus menggunakan tan dari theta-nya itu yaitu x sama dengan 250. Nah, untuk mencari penyelesaiannya ini kita harus pakai turunan dari tan. Turunan dari tan adalah turunan dari tan-nya adalah sekan kuadrat theta. Maka sekan kuadrat theta dikali d theta per dt sama dengan 1 per 250 dikali dx per dt. Sehingga ketika x-nya ini sama dengan 250, maka theta-nya ini sama dengan 1 per 4 pi. Atau bisa juga ditulis sama dengan pi per 4. Sehingga sekan kuadrat dari theta-nya itu sama dengan sekan kuadrat pi per 4 pi per 4. Bisa ditulis juga sama dengan 1 per cos seperempat pi kuadrat sama dengan 1 per 1 per 4 akar 2. Akar 2 kuadrat menghasilkan sama dengan 2. Setelah itu, jika sudah ditemukan hasilnya 2, maka kita bisa nulis nih. Jadi, bisa kita tulis 2 dikali d theta per dt sama dengan 1 per 250 dikali negatif 20.
Jadi d theta per dt-nya itu hasilnya negatif 1 per 25. Atau jika jika dijadiin desimal itu menghasilkan negatif 0,04. Nah, karena ini adalah waktu ya, waktu kan gak ada yang negatif, maka hasilnya positif. Jadi kesimpulannya itu laju perubahannya itu saat 0,04 radian per detik. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari nomor 3 mengenai topik 1 yaitu laju yang berkaitan. Di sini terdapat soal sebuah pesawat udara terbang ke udara dengan laju 640 mili per jam melintas sebuah kota pada tengah hari. Pesawat kedua terbang ke timur dengan laju 600 mili per jam langsung di atas kota yang sama 15 menit kemudian. Jika pesawat-pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada pukul 1.15 PM? Untuk menyelesaikan contoh soal dari nomor 3 ini, saya akan menjelaskannya pada slide selanjutnya. Misalkan T itu yang pertama itu T itu merupakan lamanya jam setelah 12.15. Terus yang kedua itu Y-nya ini merupakan jarak yang ditempuh. Pesawat ke arah utara pada pukul 12.15. Kemudian yang ketiga ini X-nya kita misalkan jarak yang ditempuh. Pesawat ke arah timur pada 12.15. Dan S-nya ini kita misalkan jarak antara pesawat. Jadi jarak antara pesawat itu kita misalkan menjadi S. Jarak antara pesawat. Kemudian T-nya tadi ini sama dengan 15 menit dari tengah hari tadi yang diketahui. Tengah hari ke pukul 12.15 ke arah utara, Jadi kita bisa tulis ininya itu 640 dibagi 4. Kenapa sih bisa dibagi 4? Karena 15 menit sama dengan 1/4 dari 1 jam gitu, dari 60. Nah, kalau udah 640 dibagi 4 itu menghasilkan 160. Setelah itu kita mencari dari jaraknya. Jaraknya itu jarak dari pesawat dari kota ke pesawat. Pesawatnya itu ke arah utara
saat T-nya itu, saat T itu tuh akan sebesar Y plus 160. Sehingga dari permisalan itu kita bisa menggambarkan segitiga yang berhubungan, segitiga tuh X di sini, X-nya sama dengan 600. Ini adalah S, dan yang ini adalah Y plus 160. Ini gambar segitiganya kira-kira. Selanjutnya untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita itu bisa misalkan semua T-nya ini lebih dari 0. Maka diketahui dx per dt-nya itu sama dengan 640, diketahui. Dan dx per dt-nya itu sama dengan 600. Yang ingin diketahui saat dx per dt-nya ini saat t-nya itu sama dengan 1, yaitu pada pukul 13.15. Pertanyaannya gimana sih nih pertanyaannya? Saatnya untuk menjawabnya itu kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya ini sama dengan X kuadrat. Tadi Y-nya itu kita misalin jadi hasilnya itu sama aja kayak Y plus 160 per 160 pangkat 2. Kenapa Y plus 160 pangkat 2? Karena yang tadi sudah kita jelasin, karena jarak dari kota ke pesawat arah utara itu pada saat T itu akan sebesar Y plus 160 gitu. Jadi S-nya bisa kita tulis S sama dengan akar dari 600 kuadrat ditambah 640 ditambah 160 kuadrat sama dengan 1 juta. Akar dari 1 juta itu menghasilkan 1000. Setelah itu kita tulis 2S dikali ds per dt sama dengan 2x dikali dx per dt ditambah 2 dikali y ditambah 2 dikali y plus 160 dy per dt. Bisa juga ditulis jadinya S dikali dx per dt sama dengan X dikali dx per dt ditambah Y plus 160 dy per dt. Kita tulis tadi yang udah didapetin 1000 dikali ds per dt itu sama dengan 600 dikali 600 ditambah 600 dikali 600 ditambah 600 dikali 600 tambah 600 dikali lagi sama 640. Itu akan menghasilkan 1000 dikali ds per dt sama dengan 872.000. Atau hasil dari ds per dt-nya itu bisa ditulis sama dengan 872, karena 872.000 dibagi 1000 itu menghasilkan 872.
Jadi kesimpulannya, pada pukul 1.15 itu kedua pesawat tersebut berpisah pada kecepatan 870 mili per jam. 872 mili per jam. Baik, selanjutnya saya Gista Amalia, saya akan menjelaskan contoh soal yang nomor 4. Di mana soalnya adalah sebuah tangga sepanjang 20 feet bersandar di dinding. Jika ujung bawah tangga ditarik di sepanjang lantai menjauh dinding dengan kecepatan 1 feet per detik, seberapa cepat ujung atas tangga bergeser menuruni dinding pada waktu ujung bawah tangga sejauh 5 feet dan dinding. Oke, di sini saya sudah menghitung penyelesaiannya. Jadi langkah pertama adalah kita buat gambar dulu yang merepresentasikan dari soal. Nah, ini adalah gambarnya, untuk segitiga, di mana ini datang. Seperti yang sudah diketahui di soal, sebuah tinggi sepanjang 20 feet bersandar di dinding, maka ini Z, di sini, Z sama dengan 20 feet, kemudian X-nya itu adalah 5 feet, dan dx per dt-nya itu adalah 1 feet per detik. Nah, tapi y-nya ini belum diketahui. Nah, ditanyakannya adalah itu dy per dt. Jadi ditanyakan adalah seberapa cepat ujung atas tangga bergeser menuju dinding pada waktu ujung bawah tangga sejauh 5 feet dan ini gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui bagian-bagiannya, kita tentukan dulu nih isi y-nya ini. Kita mencari y untuk mencari dy per dt ini. Nah, di sini untuk mencari y-nya itu kita menggunakan konsep Pythagoras. Jadi z kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Sini dx-nya adalah 20, z-nya adalah 20 dan sama dengan x plus y kuadrat. Karena di sini kemudian luas y sama dengan 5 akar 15. Kemudian setelah kita mengetahui nilai y-nya, sekarang kita menurunkan persamaan Pythagoras yang sudah kita hitung tadi. Nah, pertama hitungnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Kemudian diturunkan menjadi 2x dx per dt plus 2y dy per dt sama dengan 0. Dan di sini z-nya adalah 0 karena dia tidak memiliki pengaruh terhadap waktunya. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Dan 2x, x-nya itu adalah 5 ya, yang sudah diketahui soal. Jadi 2 kali 5 dx per dt plus 2 y, ini kan y ya. Ini y. Nah, y-nya tadi sudah kita hitungkan barusan, itu adalah 5 akar 15 ini. 5 akar 15 2 dikali 5 kali 15 terus kali dy per dt. Kemudian kita hitung nanti ini akan masuk dy per dt sama dengan min 5 per 5 akar 15. Ini akar 15 harusnya. Akar 15 yang dimana 5 per 5 akar 15 itu hasilnya adalah 0,258 feet per second. Min 0,258 feet per second. Yang mana si tanda ini tuh, tanda negatif ini, ya itu menandakan bahwa tangga semakin dekat dengan lantai. Itu perubahan kecepatannya. Baik, saya Agista Amalia, saya akan menjelaskan contoh soal laju yang berkaitan nomor yang kelima. Soalnya adalah
sebuah balon udara yang berada 500 kaki dari acuan naik dari daratan. Saat sudut elevasi dari titik acuannya V/4, sudutnya meningkat dengan laju 0,14 radian per menit. Tentukan laju kenaikan balon saat itu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu variabel-variabel mana yang akan digunakan. Dan di sini sama seperti nomor sebelumnya, saya sudah mengerjakan penyelesaiannya. Misalnya T sama dengan waktu dalam menit, di mana satuan waktunya adalah menit ya. Kemudian Y-nya itu merupakan ketinggian dalam kaki, itu yang menyatakan ketinggian balon ini. Kemudian theta itu theta dalam radian ini menyatakan sudut elevasi dari titik acuan. Kemudian diketahuinya. Sekarang kita cari diketahuinya. Itu adalah theta sama dengan V/4. Yang dimana itu perolehlah laju perubahan sudut terhadap waktunya. Laju perubahan sudut terhadap waktunya radian per menit. Ya, diketahuinya. Kemudian ditanyakan itu adalah laju perubahan saat saat theta itu sama dengan V/4. Ya, laju perubahan saat theta sama dengan V/4 ya. Kemudian kita cari dulu nih hubungan antara Y tadi dan theta. Yaitu tangan theta sama dengan Y per 500 sehingga Y sama dengan 500 kali tangan theta. Nah, yang perlu kita ingatkan, jadi setiap variabel Y dan variabel theta tadi itu bergantung dengan T. Nah, kita turunkan nih secara implisit variabel Y dan theta itu terhadap T. Gitu. Nah, kemudian ini kita turunkan secara implisit, ini perhitungannya, mana dy per dt sama dengan 500 sekon kuadrat theta kali turunan theta terhadap waktu. D theta per dt. Ini sekon kuadrat theta itu kan turunan dari tan ya. Ini sudah diturunkan. Kemudian untuk theta sama dengan V/4. Dan kita mempunyai laju perubahan sudut terhadap waktunya adalah nih 0,14. Gitu. Sehingga diperoleh dy per dt sama dengan 500 sekon kuadrat V/4. Jadi ini kan tetanya itu kan V/4, jadi ini disubstitusiin ke sini, kemudian dikali lagi 0,14. Mana tadi sudah saya sebutkan V/4 ini adalah nilai theta yang disubstitusi, kemudian ini juga disubstitusi, itu nilai d theta, nih nilai d theta per dt-nya disubstitusi ke dalam sini. Nah, kemudian setelah dihitung, hasilnya itu adalah 140. Nah, maka jadinya laju perubahan tinggi pada saat theta sama dengan V/4 adalah 100 per menit.